Anak di Penjaringan, Jakarta Utara hampir setiap sore berlatih akrobatik di gang sempit yang penuh sesak rumah-rumah warga. Siapa sangka dari gang sempit ini lahir bibit-bibit atlet. Tawa anak-anak yang berlatih akrobatik di RT 7 RW 8 Penjaringan, Jakarta Utara menambah keramaian gang sempit ini. Bergantian satu dengan lainnya untuk menggerakkan tubuh. Sorak gembira jika yang dilakukan berhasil ataupun gagal. Anak-anak tertarik sejak masa Covid sekitar tahun 2020 dan berlatih dari 5 hingga 20 orang setiap harinya. Yoga Ardian melatih kelenturan hingga anak-anak mampu meraih prestasi. Dia kebetulan 3 kali juara tricking nasional untuk kompetisi tricking battle junior. Terus kemarin terakhir dia juara 2 kickboxing, kejuaraan nasional kickboxing. Anak-anak tetap semangat tanpa meminta fasilitas dan bisa mengharumkan Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman dan Jamie Jasin melaporkan. Seminggu dihantam banjir sampai 3 kali, warga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dan tertipu. Lantaran dulunya pengembang menjanjikan perumahan bebas banjir. Tambah kecewa karena mereka harus menyicil KPR puluhan tahun. Sangat merasa takut dan juga cemas gitu adanya banjir susulan karena mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi. Sepekan pasca banjir besar, ribuan warga perumahan Green Lavender Sukamakmur Kabupaten Bekasi masih was-was takut banjir sewaktu-waktu datang kembali. Meski sudah surut tapi kondisi jalanan belum normal dan kering. Jumat pekan lalu, banjir di perumahan subsidi ini sempat mencapai hampir 2 meter. Rumah nyaris tenggelam dan komplek perumahan berubah mirip danau. Warga pun mengaku kecewa lantaran di awal beli pengembang rumah subsidi ini mengklaim bebas banjir. Tapi nyatanya sejak musim hujan ini warga sudah merasakan 3 kali banjir. Warga tambah kecewa lantaran mereka masih harus menyicil rumah subsidi selama puluhan tahun. Saya sih sangat kecewa karena kita di situ kan di awal tertulis di brosur iklan itu kan tulisannya bebas banjir, tapi nyatanya ya kalau dilihat kondisi rumah kemarin setengah pintu air itu ada di dalam rumah. Kecewa dengan banjir yang datang bertubi-tubi, warga berharap pengembang perumahan tidak cuci tangan dan segera membenahi saluran air agar warga tidak kebanjiran. Pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya. Sebelumnya melalui Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil para pengembang yang tidak tanggung jawab atas proyeknya. Apalagi kerap ada embel-embel iklan bebas banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Cekcok pesepeda dengan pengendara di jalur sepeda kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta kembali terjadi. Kali ini seorang pesepeda bersitegang dengan pengendara ojol. Dari video yang diunggah di Instagram Bike to Work Indonesia, mulanya pesepeda tengah melaju di jalur sepeda. Saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojol. Pesepeda sempat bingung, kemudian keduanya pun bersitegang. Saat adu mulut, sepeda milik pesepeda sudah terjatuh di dekat terowongan Kendal, Sudirman. Sementara driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Sebelumnya kasus rebutan pesepeda dan pemotor di jalur sepeda juga viral. Pemirsa, seorang pesepeda perempuan mengadang pengendara motor di jalur khusus sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat, di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Menurut undang-undang, pemotor yang masuk jalur khusus sepeda bisa dikenakan denda hingga pidana.
Ya, lalu bagaimana sebenarnya aturan jalur khusus sepeda di Sudirman Tamrin? Sudah ada Anissa Rizkia di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Selamat siang Anissa, apa masih banyak pemotor yang bandel masuk jalur sepeda Anissa di sana? Wiki dan juga pemirsa, sampai siang hari ini masih banyak sekali pemotor yang bandel masuk ke jalur hijau, yang mana jalur hijau ini merupakan jalur khusus diperuntukkan bagi para pesepeda. Kalau dilihat, ini tidak hanya melintas, namun banyak pengemudi ojek online yang memarkir kendaraan mereka. Bahkan sejam yang lalu masih banyak pedagang asongan yang menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalur hijau di kawasan Sudirman hingga Tamrin. Kalau mengacu pada peraturan begitu ya dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bahwasannya memang di jam 6 pagi itu adalah batasan para pesepeda ini bisa melintas di kawasan jalan raya. Untuk itu memang dari para pesepeda ini dialihkan untuk menuju ke jalur hijau. Namun sangat disayangkan justru di jalur hijau ini banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwasannya apabila ada kendaraan bermotor yang menerobos jalur hijau ini akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan. Wiki dan juga pemirsa, tentunya ini bisa menjadi perhatian bagi para pengendara sepeda motor yang hendak melintas di kawasan jalur hijau ini, karena sudah jelas sekali ada rambu-rambu khusus untuk sepeda dan juga marka jalan yang bertuliskan sepeda, dan ada pembatas yang terbuat dari beton ini melintas di area jalan raya. Itu artinya tanda pembatas bagi kendaraan bermotor dan juga para pesepeda untuk bisa berbagi jalur ini. Dan tentunya kita berharap bagi para pengemudi motor dan juga pesepeda ini bisa bijak dalam menggunakan jalur dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Anissa, terima kasih atas laporannya yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Anak di Penjaringan, Jakarta Utara hampir setiap sore berlatih akrobatik di gang sempit yang penuh sesak rumah-rumah warga. Siapa sangka dari gang sempit ini lahir bibit-bibit atlet. Tawa anak-anak yang berlatih akrobatik di RT 7 RW 8 Penjaringan, Jakarta Utara menambah keramaian gang sempit ini. Bergantian satu dengan lainnya untuk menggerakkan tubuh. Sorak gembira jika yang dilakukan berhasil ataupun gagal. Anak-anak tertarik sejak masa Covid sekitar tahun 2020 dan berlatih dari 5 hingga 20 orang setiap harinya. Yoga Ardian melatih kelenturan hingga anak-anak mampu meraih prestasi. Dia kebetulan 3 kali juara tricking nasional untuk kompetisi tricking battle junior. Terus kemarin terakhir dia juara 2 kickboxing, kejuaraan nasional kickboxing. Anak-anak tetap semangat tanpa meminta fasilitas dan bisa mengharumkan Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman dan Jamie Jasin melaporkan.